Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuji senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, dan nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang lainnya berupa keselamatan dari musibah, berupa keselamatan dari berbagai macam kesulitan dan juga fitnah. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kita tergolong hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang rajin bersyukur, yang dimana bentuk syukur kita, marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yang besar, Nabi agung yang mulia, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada khulafaur rasyidin, pada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, juga kepada para tabi'in serta setiap pengikut Nabi yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pasti di antara kita adalah orang-orang yang gemar membaca berita. Ada yang gemar membaca berita bola, ada yang punya kebiasaan membaca berita politik, dan ada yang punya kebiasaan membaca berita selebriti dan yang lainnya. Dan berita-berita yang kita peroleh, yang kita baca di media, baik lewat HP kita ataupun lewat koran atau di media televisi, tidak terlepas dari hal-hal yang serba susah dan hal-hal yang kita pandang sebagai fitnah, dan kita pandang sebagai gosip, dan kita pandang sebagai isu. Entah itu seputar gosip dalam rumah tangga artis, entah itu adalah isu tentang seorang tokoh, adik-adik yang di sisi selatan harap diam, adik-adik di sisi selatan harap diam tenang. Adik-adik, kalau nggak ada yang diamkan, khutbah Jumat harus belajar tenang. Kalau nggak tenang bisa di luar. Kalau nggak tenang bisa di luar. Belajar untuk tenang. Berita yang kita dengar, entah itu seputar berita gosip dalam rumah tangga artis, atau isu tentang seorang tokoh, atau berita-berita korupsi. Sejak kita kecil sampai kita dewasa seperti ini, berita-berita yang ada seputar itu saja.
Apalagi kalau lewat media-media mainstream, media-media yang utama, beritanya tidak pernah ada berita-berita gembira yang kita lihat. Selalu musibah, bencana, pencurian, perampokan, pembunuhan, lebih-lebih lagi korupsi. Maka kali ini dalam khutbah ini kami ingatkan kepada para jamaah sekalian, bapak-bapak yang hadir pada khutbah Jumat kali ini, bagaimana sikap kita yang semestinya dalam menyikapi berita-berita yang ada. Jangan diterima mentah-mentah. Ada 5 sikap yang perlu dipahami oleh setiap muslim ketika menonton berita, ketika membaca berita, termasuk juga bagi yang menyebarkan berita. Yang pertama perlu dipahami, hati-hati dalam menerima berita. Kalau sudah hati-hati dalam menerima, hati-hati juga jangan asal-asalan untuk menyebar. Kita nonton sedikit-sedikit beritahu berita ini pada orang lain. Kita dapat, apalagi sekarang lewat media sosial, ada Facebook, ada WhatsApp, ada Telegram, ada Twitter dan yang lainnya, langsung disebarkan atau di-share begitu saja. Padahal awalnya berita ini kita tidak tahu asal usulnya, apakah berita ini benar atau tidak. Salah satu contoh, berita yang lagi santer saat ini, ada seorang pejabat yang tertangkap. Belum dapat berita apa-apa, tidak terbukti juga dari berita yang benar atau tidak. Diketahui dia berada di hotel, langsung dituduh dia bersama seorang wanita melakukan esek-esek alias perselingkuhan. Beritanya tidak ada fotonya, tidak ada video untuk merekam, dan tidak ada bukti apa-apa. Media cuma ingin cari tenar, media cuma ingin cari tren, media cuma cari topik news, berita yang paling top. Sudah mencari, cuma tujuannya untuk mencari top news, berita yang paling top. Akhirnya kemudian ketika itu jadikan berita top, berita yang paling tren, berita yang paling terkini. Padahal berita ini tidak jelas apakah terjadi perselingkuhan ataukah tidak. Maka Allah sudah ingatkan tentang hal ini dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Allah ingatkan, hai orang-orang yang beriman, jika datang berita kepada kalian dari orang fasik, berita nggak jelas, orang yang bawa tadi kita nggak tahu dia itu rajin sholat ataukah tidak. Kalau dia itu rajin sholat, kita tidak tahu dia itu orang jujur ataukah tidak. Jangan-jangan dia buat berita untuk tujuan-tujuan untuk menyebarkan isu politik, untuk menjatuhkan seorang tokoh. Apalagi kalau tokoh tersebut sudah dekat dengan Islam. Dari berita orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatabayyanu", cek dulu. Jangan langsung diterima. Lalu Allah katakan, bisa jadi kalian itu tertimpa suatu musibah, tertimpa pada suatu kaum tanpa kalian itu menyadarinya, yang menyebabkan kalian nantinya akan penuh penyesalan. Oh, ternyata berita ini tidak benar. Oh, ternyata hanya fitnah. Ternyata hanya jebakan. Kita mudah-mudah sedikit, apalagi sudah ada media HP, kita baca begitu mudahnya, langsung share. Oh, ini ada artis itu selingkuh, share. Oh, ini ada terjadi pembunuhan, share. Oh, ini ada terjadi pemerkosaan, share. Oh, ini ada tetangga kita ini selingkuh, share. Semuanya disebar tanpa ada proses sama sekali. Padahal ketika kita menerima Al-Quran, ketika kita menerima hadis, Allah sudah ajarkan juga menerimanya. Lihat dari siapa yang menyampaikan. Hadis apalagi, lihat hadis itu bisa jadi ada orang atau perawi pendusta yang meriwayatkannya. Tidak semua hadis itu adalah hadis yang sahih. Kita perlu pandai-pandai untuk proses terlebih dahulu. Karena ingat, kalau ini menyangkut kehormatan aib seorang muslim, maka kita diperintahkan untuk jaga baik-baik. Nabi SAW pernah berkhutbah saat musim haji, "Fa inna dima'akum wa amwalakum a'radakum bainakum haramun." Kata Nabi SAW, ingat, darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian di antara kalian itu haram kalian injak-injak. Kehormatan sama kalian haram kalian injak-injak, haram dijelekkan.
apalagi sama muslim yang harus menguatkan satu dan lainnya. Dan juga kita diperintahkan jangan mudah-mudahan untuk nguping berita. Coba lihat apa yang diingatkan lagi sama dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12 kali ini. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari prasangka. Inna ba'dadh dhanni itsm. Ingat, sebagian prasangka itu adalah dosa. Berarti ada prasangka yang benar, ada prasangka yang keliru. Kalau prasangka pada orang beriman, kita harus husnuzon padanya. Kalau pada orang-orang yang bermaksiat, ya pantas untuk suuzon. Maka ada sebagian yang baik, ada sebagian yang jelek. Wala tajassasu. Allah ingatkan, janganlah kalian melakukan tajassus. Apa yang dimaksudkan dengan tajassus dikatakan oleh Imam Al-Auza'i. Beliau mengatakan yang namanya tajassus itu mencari-cari sesuatu. Dikatakan lagi ada dengan istilah tahassus. Maknanya sama, yaitu menguping, cari-cari kejelekan orang lain. Di mana kejelekan ini tidak suka untuk didengar, apalagi untuk disebar. Atau dia menguping di depan pintu-pintu mereka. Maka coba lihat gemarnya para pencari berita saat ini. Ada satu gosip saja di tengah-tengah mereka itu. Mereka dapatkan seharian dari pagi sampai sore nunggu di situ. Ini kapan yang punya berita ini keluar? Ini kapan yang digosipkan ini keluar? Kapan artis ini keluar? Kapan tokoh ini keluar? Tunggu dari pagi sampai sore. Orangnya nggak ada, beritanya sudah tenar. Orangnya nggak ada di tempat, beritanya sudah ada di sana sini. Oh, dia tidak ada di tempat. Oh, ini jangan-jangan dia lari. Oh, jangan-jangan dia ditangkap. Semuanya serba jangan-jangan. Semuanya serba katanya. Tidak ada bukti sama sekali. Orang yang dengar berita enak sekali untuk menyebar berita-berita semacam tadi. Ingat, ini namanya tajassus. Dalam hadis Nabi SAW ingatkan keras lagi. Nabi katakan, barang siapa yang nguping omongan orang lain, nguping omongan orang lain, sedangkan orang yang punya berita ini tidak suka, atau mereka berlepas diri dari hal tersebut, maka ingat kata Nabi SAW, subba fi uzunil unuq yaumal qiyamah. Maka pada hari kiamat orang yang nguping tadi telinganya akan ditumpahkan ketika itu unuk. Unuk di sini kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, beliau katakan unuk ini adalah tembaga yang cair yang sangat-sangat panas, akan dituangkan pada telinga orang tersebut. Akan dituangkan pada telinga orang tersebut cuma gara-gara nguping. Di mana berita ini tidak senang kalau orang tersebut itu berita ini sampai pada halayak ramai berita tadi. Coba lihat kerjaan pencari berita, para wartawan saat ini kerjaan nguping seperti itu. Setelah itu beritanya disebar tanpa ada kejelasan, tanpa ada bukti yang benar. Baru ditemukan ini barangkali ya bukan maksudnya tamunya. Mungkin barangkali cuma ketemu begitu saja sudah digosipkan, dia ini jangan-jangan disuap ya oleh ya orang yang akan memberikan suapan. Dia jangan-jangan disogok. Semuanya serba jangan-jangan tanpa ada bukti yang pasti. Kemudian dijadikan berita yang top, berita yang terkini saat ini. Dan kita sebagai orang yang dengar berita saat ini, maka tolong dipahami baik-baik, tidak semua berita kita itu sebar. Nabi SAW ingatkan, kafa bil mar'i ithman, kafa bil mar'i kadiban, ayyuhadisa bi kulli masami'a. Cukup orang dicap sebagai seorang pendusta jika dia itu menyebar setiap berita yang dia dengar. Cukup seorang itu dicap sebagai seorang pendusta jika dia menyebar setiap berita yang dia dengar. Karena setiap berita tidak boleh sampai-sampai kita sampaikan semua berita yang kita dengar. Ada yang pantas kita sampaikan, ada yang tidak pantas kita sampaikan. Kemudian ada lagi sikap yang kedua, kalau ini adalah berita perselingkuhan. Maka dalam ajaran agama kita ini perlu hati-hati. Kalau kita ingin menuduh ada seorang laki-laki atau ada seorang perempuan itu dituduh berzina atau berselingkuh, seperti tadi pejabat dituduh selingkuh, maka dalam Islam untuk membuktikannya itu berat. Kalau ini bukan suami istri yang nuduh, bukan istri nuduh suaminya atau suami nuduh istrinya,
maka hendaklah dia mendatangkan 4 orang saksi. Jika tidak, maka disebutkan dalam surat An-Nur ayat keempat, dia dihukum dengan 80 kali cambukan. Ini hukuman di dunia, eksekusinya seperti itu. Sedangkan hukuman di akhirat, Allah Subhanahu wa taala katakan bagi orang yang senang menyebar berita perselingkuhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-19, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahisha fil ladzina amanu lahum 'adzabun lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun." Allah katakan, ingatlah orang-orang yang senang berita perselingkuhan itu tersebar di tengah-tengah orang beriman. Dan ini ceritanya tentang perselingkuhan yang dituduhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ingatlah bahwasanya bagi mereka itu azab yang pedih di dunia, mereka juga akan mendapatkan siksa yang sangat-sangat keras di akhirat. Dan Allah itu Maha mengetahui dan kalian itu tidak mengetahui. Kemudian sikap kita yang ketiga, jangan sampai mencela mudah-mudah jelekan orang lain. Sedikit-sedikit kita lihat ada orang soleh yang punya masalah, padahal belum terbukti kuat, maka langsung dituduh munafik. Ini barangkali jebakan, kita katakan kamu itu cuma banyak ngomong, cuma ngaku-ngaku saja, pintar ceramah, cuma ngaku-ngaku saja sebagai orang beriman, namun tidak bisa mengamalkannya. Mudah sekali kita merendahkan orang lain, menghina orang lain. Padahal siapa saja yang merendahkan atau menghina orang lain, bisa jadi dia tertimpa maksiat yang sama. Ibnu Qayyim itu menyimpulkan dari berbagai macam dalil. Beliau mengatakan dalam kitabnya Madarikus Salikin, wa kullu maksiatin uyyirat biha akhaka. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, fahiya ilaik, maka ingatlah itu bisa balik maksiatnya padamu. Kamu jelekkan orang yang korupsi, rendahkan dia, hinakan dia, padahal dia sudah bertobat, maka barangkali engkau juga nanti akan korupsi. Yahtamilu an yurida bi anna sa'iratun ilaika wa la budda an ta'malaha. Maka maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa yang sama lagi seperti itu gara-gara engkau merendahkan orang lain. Kemudian sikap yang keempat, kalau kita lihat saudara kita terfitnah, maka sikap yang baik bukan malah menghina, bukan malah merendahkannya. Sikap kita kalau ini adalah seorang muslim, apalagi nampak kesolehannya, banyak-banyak doakan dia itu kebaikan. Karena seorang muslim mendoakan muslim yang lain, itu doanya sangat-sangat mustajab, apalagi dia mendoakannya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Kemudian sikap yang lain, maka kita harus merasa kalau ada yang memang keliru, kita harus tahu bahwasanya belum tentu kita itu lebih baik daripada dirinya. Barangkali dia punya kebaikan yang banyak yang kita tidak ketahui. Dia punya satu kesalahan, namun dia punya 1000 kebaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kalian itu merendahkan kumpulan orang yang lainnya, kumpulan muslim yang lainnya. Boleh jadi apa yang kalian hinakan, orang yang kalian hinakan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11. Maka 5 sikap tadi mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita taufik dan hidayah untuk terhindar dari berbagai macam fitnah dan terus ditunjuki kepada ketakwaan dan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kami ingatkan pada kita semuanya, ingatlah dunia itu tempat yang kita hidup sementara, cuma sebentar saja. Dan ingatlah Allah itu Maha Adil. Orang yang menzalimi akan disiksa, orang yang dizalimi juga Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Kalau tidak di dunia, Allah akan selamatkan dia. Jadi diberi ujian yang berat saat ini, di akhirat nanti dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Dan ingat, setiap orang yang menzalimi yang lainnya, menfitnah yang lainnya, siksaannya berat. Bagaimana dengan orang yang dizalimi? Orang yang dizalimi jangan khawatir kalau dia mendapatkan berbagai macam fitnah, maka ingat bahwasanya dia akan mendapatkan berita gembira. Malah dia akan mendapatkan keberuntungan di akhirat.
kebaikan-kebaikan dari orang lain yang memfitnah dirinya itu akan ditransfer pada diri orang yang dizolimi atau diri orang yang difitnah. Coba perhatikan apa yang Nabi SAW itu ceritakan tentang orang yang muflis. Nabi pernah bertanya, siapakah orang yang muflis, orang yang bangkrut? Para sahabat ketika itu menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta apa-apa. Namun ketika itu Nabi SAW mengatakan, muflis bukan demikian. Muflis itu adalah orang yang punya amalan sholat, orang yang punya amalan puasa, orang yang punya amalan zakat. Namun sayangnya di dunia dia itu mencaci yang lainnya, dia memfitnah yang lainnya, dia makan harta orang dengan cara yang zalim, dia menumpahkan darah orang lain dan dia memukul orang lain. Maka ingat, orang-orang yang dia zalimi tadi, ya orang-orang yang dia zalimi tadi akan mendapatkan pahala dari istrinya, dari yang menzalimi, ditransfer kepada orang yang dizalimi, sampai orang yang menzalimi tadi jadi orang yang muflis, jadi orang yang bangkrut, jadi orang yang bangkrut, jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan sampai kita jadi orang yang mencari berita menjadi orang yang muflis seperti ini. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan soleh kita tidak hangus, tidak habis cuma gara-gara kita zalimi orang lain. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di akhir khutbah ini, mudah-mudahan kita diberi taufik dan hidayah untuk menjadi orang yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah. Allah juga menyelamatkan orang-orang soleh di tengah-tengah kita dari berbagai macam musibah. Menyelamatkan juga setiap pemimpin kita, menyelamatkan juga setiap hakim kita yang ingin berbuat adil. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari berbagai macam musibah, menyelamatkan dari fitnah yang keji, dan juga menyelamatkan kaum muslim dari orang-orang yang hasad, dari orang-orang yang cemburu, dan juga dari orang-orang kafir yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Di akhir khutbah ini kami ingatkan untuk banyak berselawat pada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan doa pada Allah. Di dalam doa yang kami panjatkan ini ada doa-doa yang baik kepada orang-orang soleh, ada doa-doa yang baik kepada para pemimpin, ada doa-doa yang baik kepada para hakim. Mudah-mudahan doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. Rabbana ansurna 'alal qaumil mufsidin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma aslih ulata umurina. Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum 'alal qiyam bima anhum kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id anhum bitanata as-su' wal mufsidin wa qarib ilayhim ahlal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartab wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.